Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita kembali lagi pada pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan tergedung. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara membuat bangunan sederhana dengan menggunakan AutoCAD, dan juga kita sudah mempelajari mengenai membuat gambar kerja dengan AutoCAD ya. Dan kali ini mungkin Bapak akan memberikan materi baru, yaitu uh, bagaimana cara merender model yang telah kita buat sehingga gambar yang atau output yang dihasilkan bisa terlihat nyata gitu. Untuk definisi dan sebagainya mungkin Bapak tidak akan terlalu banyak berbicara ya. Nanti mungkin itu akan pada pertemuan materi saja. Kali ini Bapak ingin menjelaskan mengenai render atau bagaimana cara menggunakan render pada program SketchUp gitu, seperti itu ya. Render itu banyak ya, ada Sketch, ada V-Ray, ada Enscape, yang di luarnya ada Lumion gitu. Tapi kalau kali ini Bapak ingin memberikan materi mengenai render dengan menggunakan Enscape ya. Di sini Enscape itu kalau bisa dibilang itu anaknya Lumion sih sebenarnya kalau menurut Bapak, karena cara kerjanya juga tidak jauh berbeda dari Lumion, dan penggunaannya pun lumayan cukup mudah ya, berbeda dengan V-Ray yang mungkin perlu pengaturan-pengaturan yang agak sedikit ribet gitu. Kita lanjutkan aja untuk Enscape ya. Bagaimana cara kita menggunakan Enscape? Setelah kita membuat model, contoh kita membuat bangunan yang kemarin kita buat ya, kita tinggal langsung masuk aja sih sebenarnya. Kita masuk ke bagian ini. Apabila di sini di komputer kalian tidak ada ya, apabila di komputer kalian tidak ada, itu berarti toolbarnya belum diaktifin ya. Contoh seperti ini ya. Cek dulu apakah di sini extension, di sini bisa ya ada Enscape, berarti dia sudah terinstall. Kalau di sini tidak ada Enscape, berarti kalian belum menginstal pluginnya masuk ke SketchUp gitu. Dan kalau sudah ada, boleh kalian jalan sini ya, atau kita aktifkan saja toolsnya di view, toolbar, lalu Enscape, klik sini. Nah, seperti ini. Ini adalah tools-tools yang dipergunakan untuk render Enscape sendiri ya. Baik, kita lanjutkan saja untuk pengenalan Enscape-nya. Yang pertama, kita masuk dulu ke area Enscape-nya ya, supaya kalian bisa tahu seperti apa sih render itu. Karena kalau menurut Bapak, kalau kita cuma menggunakan teori saja, kayaknya kalian masih belum paham gitu, seperti itu. Oke, kita coba. Yang pertama, kita klik ini ya, Start Enscape. Nah, di sini sambil menunggu ya, Bapak akan percepat saja. Ini adalah tampilan awal dari render dari menggunakan Enscape ya. Bapak kalau nggak salah ini menggunakan Enscape 3.1 kalau nggak salah ya. Nah, kita bisa lihat kalau dari SketchUp itu langitnya, kalian bisa lihat di sini langitnya tidak ada awan, tidak ada apa. Tapi kalau kita ngeliat di Enscape, lihat ini bentuk awannya sudah kelihatan. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini terlihat sekali bentuk awannya seperti real. Nah, fungsinya itu dia, kita akan memasukkan objek yang kita buat itu, lalu kita buat objek tersebut terlihat lebih nyata gitu. Jadi kalau rumah mah, kalau di SketchUp itu, kalau rumah di SketchUp itu kan kayak kartun gitu ya. Tapi kalau di Enscape itu akan berubah menjadi bentuk yang terlihat real. Ya, material-materialnya juga terlihat nyata gitu, seperti foto aja seperti itu. Oke, untuk kali ini Bapak belum akan membahas mengenai objeknya di apabila dimasukkan ke dalam Enscape tersebut, tapi Bapak akan membahas sedikit mengenai apa apa saja sih yang kita butuhkan atau apa saja yang kita gunakan dalam Enscape tersebut. Yang pertama mungkin mouse ya, mouse itu penting, lalu keyboard. Cara kerjanya sama seperti kalian main game ya. Kalau nggak salah game itu untuk kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya itu menggunakan keyboard ya. Bagi kalian yang sudah biasa dengan menggunakan game PC, mungkin kalian bisa
terbiasa mungkin dengan menggunakan escape tersebut. Oke, kita lihat yang pertama itu ada arah ya, ada arah. Yang pertama WASD. W itu untuk maju, kita klik ya W, coba. Nah, lihat tuh. W untuk maju, S untuk mundur. Lihat ya, ini S, lalu A untuk ke arah kanan ya. Kalau ini berarti ke arah kanan, tapi kalau orangnya itu berarti ke arah kiri ya. Kalau orangnya kan nih ada orang nih, ngadep ke sini berarti dia ke arah kiri. Lalu yang D itu ke arah kanan. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada E sama Q. Nah, kalau E sama Q itu lebih ke apa? Atas dan bawah, pandangannya atas dan bawah. Contoh kita tekan Q untuk turun ke bawah tuh, ya. Jadi dia sebenarnya bukan objeknya yang naik, tapi si kameranya yang turun sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Lihat ya. Lalu E untuk up, naik kameranya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada space sama ya. Kalau kita klik spasi, space, itu walk. Coba ya. Nah, oke. Selanjutnya ada mouse ya. Kita menggunakan mouse di sini. Ada mouse klik kiri, ada klik kanan ya. Kalau klik kiri, berarti kalau di tangan kanan itu tangan telunjuk ya yang dikliknya ya. Tangan telunjuk klik kiri itu kalian melakukan rotasi. Lalu untuk klik kanan kalian melakukan orbit. Maaf, agak nge-lag sedikit. Nah seperti ini. Nah, ini untuk rotasi. Nah, ini untuk rotasi yang tadi orbit. Apa sih sebenarnya bedanya orbit sama rotasi sih begitu? Sama-sama aja memutar kan. Nah, bedanya mungkin kalau rotasi itu kameranya yang berputar ya. Kamera yang berputar, dia diam di tempat kameranya. Berputar tapi tetap diam di tempat. Cuman kalau untuk orbit itu objek yang kita tuju itu yang diam, si kameranya yang jalan seperti ini. Nah, lihat. Objeknya yang diam, tapi kameranya yang jalan, memutar objek tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya untuk scroll. Untuk scroll itu sama ya, sama fungsinya kayak W sama S gitu ya. Kalau scroll ke atas berarti mendekati, scroll ke bawah menjauhi. Lalu untuk menekan, kalau ditekan scrollnya itu sama menggeser ya pen. Jadi menggeser. Nah, bukan menggeser move ya, tapi menggeser kameranya. Kameranya yang bergeser seperti itu. Oke, selanjutnya ada double klik kiri 2 kali. Double klik kiri 2 kali itu teleport atau berpindah secara cepat ya. Contoh kayak gini, klik-klik. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ingin langsung mendekati objek tersebut, kita tinggal klik objeknya 2 kali, lalu dia akan otomatis mendekat seperti ini. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada time of day atau waktu ya. Waktu di sini ada shift sama klik kanan lalu digeser nih, ada tanda geser gitu ya. Itu seperti itu. Kita coba shift ya, tekan shift lalu klik kanan lalu geser. Apa yang akan terjadi? Lihat. Nah, si awannya berubah, waktunya pun berubah. Kalian bisa lihat di sini nih. Sini ada waktu. Tuh.
jam 15, jam 16, jam 17, sampai jam 18 sampai tengah malam. Kenapa ini gelap? Karena tidak ada cahaya ya. Kalau kita sudah masukin cahaya ini akan terlihat. Nah, seperti ini. Oke. Selain menggunakan shift sama klik kanan atau klik kanan terus digeser, untuk time of the day juga bisa menggunakan tombol U sama tombol I. Contoh ya, kita klik U itu untuk menggeser ke bentar. Nah, lihat. Kita tekan U, lalu tekan I juga untuk menggeser waktunya. Agak cepat sih ya kalau kita menggunakan U sama I. Nah, selanjutnya kita loncat dulu ya untuk bagian ini, kita fokus ke time of the day karena ini satu paket sama yang di atas gitu ya. Time of the day ini terlalu solar angle ya, UI kita tetap menggunakan UI tapi ditambah dengan shift ya dan ditambah dengan CTRL. Kalau yang ditambah dengan shift itu solar angle berarti mataharinya ya. Mataharinya yang akan, nah ini dia lihat. Nah ini matahari, lihat, kalian coba lihat di daerah sini, mataharinya akan naik apabila menggunakan I dan akan turun apabila menggunakan U. Di sini, atau dilihat ya. Kita coba geser terlebih dahulu. Nah seperti ini. Ini akan jelas ya. Nah lihat, naik, turun UI. Nah, tapi kalau sepertinya kita menggunakan CTRL, itu posisinya jadi horizontal ke kiri ke kanan. Coba kita lihat ya. Nah, lihat. Nah, jadi fungsinya ini apabila kalian ingin menempatkan cahaya matahari di bagian depan dari bangunan kalian, bisa atau ingin efek bayangannya tuh pas dengan komposisi bangunannya supaya terlihat real seperti itu, kita bisa mengaturnya dari pencahayaannya juga seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke atas. Enscape, close window ya. Kalau kita mau menutup, kita menggunakan Enscape ya seperti biasa. Lalu move fast. Untuk move fast ya, kalian tekan shift, lalu coba ya, kita jauhin dulu. Untuk move fast kita tekan shift lalu tekan arah W, A, S atau D ya. Coba kita tekan W untuk ke depan cepat. Tuh, ya ke belakang cepat. Kalau kita tidak menekan shift itu lambat banget, lihat seperti ini. Tapi kalau kita menekan shift dia akan lebih cepat. Lihat. Nah, ya. Jadi shift lalu W itu ditekan bersamaan. Nah, ya kiri kanan juga sama, lebih cepat. Kalau kita tidak menggunakan shift, coba kita lihat, dah lambat seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan shift, nah cepat ya seperti itu. Itu untuk arah, untuk bercepat arah. Bagaimana kalau menggunakan CTRL? Nah kalau CTRL itu lebih cepat lagi gitu ya. Kalau yang shift itu cepat, kalau yang CTRL lebih cepat lagi. Tuh, mana lari kemana? Nah tuh, dia kecepatannya jauh lebih cepat. Seperti apa ya? Kayak Naruto gitu ya. Ya seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi ke awal, ke tengah. Nah, selanjutnya kita tinggal bagaimana cara kita mengatur gambarnya ya supaya gambarnya bisa masuk ke sini gitu. Nah, ini untuk kali ini mungkin Bapak akan membahasnya sampai sini dulu, item-itemnya. Untuk keyboardnya, untuk mouse-nya kita gunakan seperti apa, itu untuk mempermudah kita dalam menggunakan Enscape. Nah, sedangkan nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian akan diperkenalkan dengan
bagaimana cara memasukkan objek ke sini, ya. Lalu bagaimana cara mengatur materialnya. Kalau materialnya emang udah diatur di apa SketchUp, tapi kalian kalau ingin mengatur jauh lebih dalam lagi, kalian bisa diatur di Enscape-nya sendiri. Nah, nanti kita akan belajar mengenai tools yang ada di sini. Kegunaannya untuk apa aja sih, ya. Dan selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara membuat bangunan terlihat nyata gitu, seperti itu. Oke, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan dasar Enscape-nya Bapak rasa cukup ya. Apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.